Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang peserta dan undangan dalam acara pembinaan kapasitas pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka peningkatan klasifikasi Adipura, di mana untuk hari ini adalah untuk materi operasional TPA. Hari ini dikhususkan untuk kabupaten kota regional Jawa dan Sumatera. Yang terhormat Direktur Pengelolaan Sampah KLHK beserta jajaran, yang terhormat para narasumber hari ini yaitu Profesor Andri Damanhuri yang merupakan guru besar ITB, dan juga Pak Sofyan Nur Alamsyah yang merupakan praktisi senior pengelolaan sampah. Yang terhormat perwakilan dari Dewan Pertimbangan Adipura yaitu Bu Sri Bebasari dan Pak Hendra Setiawan. Dan yang terhormat seluruh peserta yang merupakan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, UPTD TPA, dan operator TPA. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua untuk kembali lagi bergabung bersama kami di hari kedua pembinaan materi operasional TPA. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir di hari yang istimewa ini. Walaupun kita tidak bisa berkumpul di tempat yang sama, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat penuh dari acara ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang sudah kami sampaikan pada undangan, bahwa pembinaan ini terdiri dari 2 hari, di mana kemarin tanggal 21 Juli 2021 Bapak Ibu semua telah mengikuti sesi sosialisasi materi, di mana Bapak Ibu telah mendapatkan 4 materi dari para narasumber, yaitu dari Pak Henry dan Pak Sofyan. Untuk hari ini adalah hari yang kedua, pada tanggal 22 Juli 2021, yang merupakan adalah sesi diskusi kelompok terarah atau FGD, di mana nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan dengan bantuan fasilitator, Bapak Ibu semua akan melaksanakan diskusi dengan berdasarkan pertanyaan kunci yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Henry. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib hari ini. Ya, yang pertama, dikarenakan hari ini akan dibagi menjadi room-room kecil, jadi sangat penting Bapak Ibu semua untuk merubah nama peserta dengan ketentuan instansi diikuti dengan nama peserta. Contohnya adalah saya, diawali dengan nanti saya adalah KLHK dan diikuti dengan nama peserta agar kami bisa mengenali Bapak Ibu semuanya. Lalu peserta akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan didampingi oleh fasilitator dari KLHK. Diskusi kelompok itu akan berlangsung selama 1,5 jam. Setelah itu peserta akan kembali ke forum besar untuk mendiskusikan hasil diskusi kelompok. Masing-masing kelompok silakan menunjuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di forum besar. Dikarenakan keterbatasan waktu, tidak semua kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya. Jadi akan dipilih 2 kelompok perwakilan dari regional Jawa dan 2 kelompok perwakilan dari regional Sumatera. Perwakilan kelompok diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sebelum memulai acara, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon para peserta untuk duduk dengan sikap sempurna. Silakan panitia untuk menyalakan videonya.
Selanjutnya adalah pembacaan doa. Dimohon Bapak Ibu semua untuk menunduk sejenak dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk kebutuhan administrasi kami, Bapak Ibu semuanya, jadi sebelum memulai acara, kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jadi kami persilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya dan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Ya, di sini saya lihat ada 6 screen dan dimohon panitia untuk membantu screenshot masing-masing screen. Saya mulai dari screen pertama. Ya, siap ya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Lalu dilanjutkan screen kedua. 1, 2, 3. Dilanjutkan screen ketiga, 1, 2, 3. Lalu lanjut screen keempat, 1, 2, 3. Screen kelima, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Lalu untuk acara selanjutnya, sebelum masing-masing peserta itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, saya persilahkan kepada Profesor Andri Damanhuri untuk memberikan pengantar diskusi sebelum nanti kita masuk ke kelompok-kelompok kecil. Apakah Pak Andri sudah tergabung bersama kami? Ya, terima kasih Windy. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengadakan diskusi kelompok dan biasanya ada seseorang dari kelompok itu yang menjadi semacam koordinator ya. Dan didampingi oleh 2 fasilitator yang mengatur jalannya diskusi dan sebagainya. Kembali harapan kami bahwa diskusi ini dilakukan secara santai, bebas, artinya kemukakan saja apa persoalan yang dihadapi karena utamanya memang pendanaan yang terbatas dan sebagainya. Nah, inilah yang dan hal-hal lain yang mungkin perlu Bapak Ibu diskusikan sesuai dengan poin-poin diskusi yang telah diberikan. Saya kira itu pengantar ya Mbak Windy. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan lancar dan terbuka saya kira ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Prof telah memberikan pengantar diskusi untuk pagi ini. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu semua, nanti panitia akan membantu Bapak Ibu semua masuk ke dalam ruang-ruang kecil, dan nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator dari KLHK. Dan saya ingatkan kalau diskusinya ini berlangsung selama 1,5 jam, dan juga dimohon nanti masing-masing kelompok untuk memilih perwakilan kelompok agar nanti hasil diskusi kelompoknya bisa disampaikan di forum besar. Seperti itu. Oh ya, diingatkan kembali, kalau kemarin kan Pak Henry itu telah menyampaikan ada beberapa pertanyaan kunci, yaitu ada 5 pertanyaan kunci. Mungkin Rainer boleh ditampilkan sedikit sebentar.
saya share screen. Nah ini jadi kemarin itu sudah disampaikan oleh Pak Henry kalau untuk pengantar diskusi ini ada 5 pertanyaan kunci. Jadi nanti masing-masing fasilitator akan memandu diskusi dengan berdasarkan pertanyaan kunci ini, yaitu ada 5 pertanyaan kunci. Jadi nanti Bapak Ibu semua diharapkan bisa berdiskusi secara santai untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk nanti kita kembali lagi ke forum besar dan kita diskusikan secara bersama hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Seperti itu. Dimohon panitia untuk membantu membagikan para peserta dalam kelompok-kelompok kecil. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apakah sudah kembali semua ya ke main room lagi? Iya. Sudah ini pesannya. Iya. Otomatis pindah. Ya, selamat datang lagi Bu. Kita sudah kembali lagi di forum besar. Iya. Saya mulai ya untuk. Jadi tadi Bapak Ibu, saya boleh izin mute semua Bapak Ibu ya. Ya, tadi Bapak Ibu semuanya telah melakukan diskusi selama 1,5 jam bersama masing-masing kelompok Bapak Ibu semuanya dengan didampingi oleh masing-masing fasilitator. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya selama 1,5 jam ini. Nah, sekarang Bapak Ibu semua sudah kembali lagi berkumpul kembali di forum besar, di mana nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal acara, bahwa kita ada sesi selama 1 jam, di mana Bapak Ibu nanti akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa memanggil seluruh kelompok. Jadi saya akan meminta perwakilan kelompok, 2 kelompok dari regional Jawa dan 2 kelompok dari regional Sumatera untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Seperti itu nanti hasil diskusi kelompok ini akan ditanggapi oleh narasumber dari kami, yaitu dari Pak Henry, dari Pak Sofian, dan juga nanti akan ditanggapi dari Pak Kasubdit kami, yaitu Pak Teddy. Untuk perwakilan dari, saya mulai dari regional Sumatera dulu kali ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin apakah ada volunteer satu kelompok mau menyampaikan selama 10 menit, saya berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Silakan langsung mengaktifkan. Kelompok 2, Bu. Siapa yang mau? Kelompok 2 regional Sumatera, Bu. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu peserta Bintek yang saya hormatin, izinkan saya mewakili kelompok 2 regional Sumatera menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan selama 1,5 jam. Dari beberapa 5 poin pertanyaan kunci tersebut, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama tentunya keberadaan TPA masih diperlukan di suatu wilayah atau area atau di masing-masing kabupaten kota. Oleh karena sementara ini penanganan atau pengurangan sampah yang meskipun secara teoritis terdapat pengurangan sampah di luar atau pengelolaan sampah di luar area TPA, tapi masih belum memadai atau belum mengcover keseluruhan daripada timbulan sampah yang masuk ke yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, keberadaan TPA menjadi lebih penting juga berkaitan dengan mindset dari pengambil kebijakan di daerah kita masing-masing tentunya, karena kita menganggap kalau TPA itu sebagai objek vital tentunya akan dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah,
penekanan pada pengambil kebijakan inilah yang harus terus-menerus kita sosialisasikan dan kita sampaikan agar tujuan kita TPM Medio Vital itu menjadi terrealisasi. Yang kedua, SOP yang belum dilaksanakan, SOP akan berjalan baik, tentunya didukung dengan ketersediaan anggaran dan SDM yang memahami tentang pengurusan TPA. Kebanyakan dari kawan-kawan di kabupaten kota, terutama di Lampung, tentunya sudah memahami SOP tentang pemrosesan sampah di TPA. Hanya saja terkendala masalah SDM dan ketersediaan anggaran sehingga mereka belum bisa melaksanakan secara optimal. Dalam arti secara teknis dari generasi 1 sampai generasi berapa itu paling ada beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan baru kontrol landfill, belum sampai sanitasi atau dan seterusnya. Nah, ini yang terutama di beberapa kabupaten bahkan zero anggaran untuk pemrosesan sampah. Yang ketiga tentang instalasi pengolahan lindi, kenapa tidak dioperasikan? Beberapa kabupaten kota terkendala adanya kerusakan kolam pengolah kolam lindi kelindian, oleh karena sudah overload di dalam timbulan sampah yang ditimbulkan, dan ada beberapa lagi belum memenuhi aspek teknis dari sebuah kolam pelindian. Kemudian yang keempat, menurut kita pengoperasian sebuah TPA yang baik itu tentunya mengacu pada aturan-aturan baku yang mengayomi pengoperasian sebuah TPA sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Nah, pengoperasian TPA yang baik saat ini di kabupaten kota yang ada di Lampung masih menyesuaikan dengan kondisi penganggaran dan kondisi SDM yang ada di kabupaten kota yang ada di Lampung. Sehingga jauh sekali dari apa kata ideal. Bahkan mungkin kendala-kendala lain yang di luar TPA juga sangat mempengaruhi, terutama di lokasi area TPA yang jauh, yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana jalan yang baik menuju TPA. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di TPA itu sendiri juga belum maksimal. Nah, harapan kita ini terkait dengan poin kelima adalah adanya keterlanjutan dari pembinaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, terutama pembinaan masalah pengelolaan TPA dari aspek teknis dan lingkungan dengan memberikan contoh konkret di lapangan. Pengelolaan yang bagaimana yang seharusnya itu dilakukan dengan menyesuaikan penganggaran dan kearifan lokal di masing-masing kabupaten kota. Saya kira itu kesimpulan dari kelompok 2 regional Sumatera, wilayah Provinsi Lampung. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu Moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi perwakilan dari kelompok 2 ya, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada dari regional Sumatera lain, silakan langsung mengaktifkan audionya. Siapa yang mau menyampaikan? Mungkin kita dari Aceh, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sinta dari DLHK Aceh, gitu kan. Kita tadi ada beberapa peserta yang dari kabupaten kota di wilayah Aceh, itu ada 4 kabupaten kota dari Kota Subu Salam, Aceh Singkil, Simelu, dan Aceh Tamiang. Mungkin
kesimpulan dari pembahasan kita yang dipandu oleh Mbak Heni dan Mas Raffi tadi itu terkait pentingnya keberadaan TPA. Nah, untuk Provinsi Aceh sendiri itu keberadaan TPA itu masih sangat penting karena di mana proses pemilahan sampah dari sumbernya itu belum maksimal dan TPS 3R yang telah terbangun bantuan dari PUPR itu juga belum optimal, belum berfungsi sebagaimana layaknya gitu kan. Nah, permasalahannya sendiri yang pertama itu adalah perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkannya itu masih sangat-sangat kecil. Kemudian yang kedua, TPS 3R yang terbangun itu berlokasi di tanah masyarakat sehingga pengelolaannya itu sangat sulit dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pengelola. Nah, mungkin itu sehingga sebagian besar sampah yang dihasilkan dari pemukiman penduduk itu semua masih dibawa ke TPA. Nah, kemudian lagi TPA yang sebenarnya adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Nah, itu karena keterbatasan SDM pengelolanya itu saat ini kondisinya itu hanya sebagai tempat pembuangan akhirnya gitu. Jadi tidak ada pengelolaan di dalam TPA itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, sebagian besar TPA yang ada di kabupaten kota dalam Provinsi Aceh itu memang belum dioperasikan secara optimal. Permasalahannya adalah belum ada SOP yang tersusun terkait pengelolaan TPA di kabupaten kota itu sendiri. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan TPA. Kemudian ada yang sangat-sangat berpengaruh adalah keterbatasan anggaran yang tersedia di kabupaten kota untuk pengelolaan TPA, penyediaan sarana prasarananya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk keterbatasan sapras pengelolaan sampah sendiri itu sangat menjadi permasalahan yang terbesar gitu, di mana ada beberapa TPA yang ada di kabupaten kota itu tidak memiliki alat berat, bahkan ada yang memiliki alat berat tapi disewakan untuk kepentingan lainnya, sehingga sampah yang ada di TPA hanya dari truk pengangkut itu hanya dibuang ke landfill, bahkan ada yang dibuang di luar landfill karena tidak tersedianya alat berat yang untuk mendorong sampah yang sudah dicurahkan itu didorong ke area landfillnya gitu. Nah, sehingga itu berpengaruh juga terhadap air lindinya gitu kan, karena sampah tidak dibuang ke area landfill, jadi licitnya itu tidak tertampung dan tidak dapat dialirkan ke IPL yang sudah tersedia. Nah, jadi itu tadi yang menyebabkan kadang IPL itu tidak berfungsi. Jadi yang sangat-sangat mempengaruhi itu adalah SDM yang memiliki kompetensi itu sangat terbatas. Mungkin itu, dan anggaran yang tersedia itu tidak mencukupi. Nah, untuk yang poin keempat, bagaimana mengoperasikan sebuah TPA secara baik? Kalau menurut kita tadi hasil dari diskusi kita bersama, itu yang pertama harus ada unit pengelolanya, gitu kan. Yang paling penting adalah harus ada unit pengelolanya yang terfokus kepada pengelolaan sampah di TPA. Nah, yang kedua harus ada SOP terkait penanganan sampah yang mengacu kepada NSPK ya, pengoperasian TPA-nya mengacu kepada NSPK. Kemudian harus tersedia SDM yang memiliki kompetensi. Yang selanjutnya itu harus tersedia sarpras yang memadai. Kemudian yang terakhir adalah harus tersedia anggaran yang memadai. Nah, untuk itu butuh adanya komitmen antara pihak legislatif dan eksekutif terkait penyediaan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah yang ada di daerah. Nah, untuk harapannya itu bagaimana kita dapat membangun komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota terkait penyediaan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah. Nah, kemudian ada masukan lagi tadi, itu bagaimana pembiayaan pengelolaan sampah itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana desa yang dialokasikan memang khusus untuk pengelolaan persampahan. Mungkin
yang terakhir adalah seperti yang tadi Ibu Salmarita dari Simelu mengatakan bahwa ada PMK nomor 26 tahun 2021 terkait dukungan anggaran pengelolaan sampah, di mana tidak semua kita mengetahui sudah keluar PMK 26 2021 tersebut, sehingga kita mengharapkan adanya sosialisasi dari pemerintah pusat kepada kita-kita yang ada di daerah terkait regulasi-regulasi yang baru diterbitkan oleh pemerintah pusat. Mungkin demikian Mbak Windy dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta ya, Bu Sinta dari perwakilan dari daerah Aceh. Tadi kan saya menyebutkan 2 kelompok ya, tapi sepertinya waktunya masih ada. Saya persilakan lagi satu perwakilan dari regional Sumatera selain dari Lampung atau Aceh, silakan. Ya. Anda. Karena berkasnya belum ada. Ya, oke. Silakan dari Kelompok daerah 5, lain. dari kelompok 5 Bu, P3I Sumatera. Oh iya, dari daerah mana Bu? Untuk daerah mana? Dari Kota Pariaman. Oh iya, silakan. Sumber ya. Dari Kota Pariaman, Sumber. Terima kasih kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan dari kelompok 5 mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi kita tadi pagi terkait 5 pertanyaan yang diberikan oleh tim dari KLHK mengenai permasalahan TPA. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa keberadaan TPA masih dianggap penting saat ini? Dari hasil diskusi kami, berdasarkan cerita dari teman-teman di daerah lain yang ada di kelompok 5, TPA masih menjadi alternatif pembuangan air sampah, pemrosesan air sampah, karena belum ada sampai saat ini sarana pemrosesan air sampah yang bisa menampung TPA, menampung sampah lebih banyak sebesar TPA. Jadi memang karena dia landfill-nya luas, jadi dia bisa lebih banyak menampung sampah dibandingkan metode yang lain. Kemudian untuk kota kami sendiri, kayak Pariaman, kami sudah mencoba menghitung-hitung alternatif lain untuk pemrosesan sampah ini, seperti dengan metode karbon dan metode termal. Ternyata biaya memang sangat mahal, dan itu tidak memungkinkan untuk dibebankan kepada APBD. Kemarin kita malah sempat mencoba MOU dengan pihak ketiga untuk menggunakan metode karbonisasi, dan biaya untuk 1 ton sampah yang mencapai 500.000. Jadi rasanya itu tidak memungkinkan, dan sampai sekarang memang kami dari kelompok 5 berpendapat bahwa untuk pemrosesan akhir sampah yang paling murah dan paling memungkinkan dilaksanakan di daerah adalah dengan menggunakan metode landfill ini, dengan TPA. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa TPA yang ada di wilayah saudara belum bisa dioperasionalkan secara ini? Karena yang pertama, manajemen yang belum jelas siapa yang menangani. Jadi ada daerah yang memang proses mutasi pegawai di daerah itu memang cepat. Jadi ketika yang satu baru belajar, kemudian udah masuk lagi yang lain, digantikan sama yang lain. Jadi sedangkan mengelola TPA ini teknis. Dia butuh belajar, butuh ilmu, dan nggak sembarang orang bisa mengelolanya. Dan itu mungkin hampir di beberapa daerah mungkin menghadapi masalah yang sama. Kemudian untuk daerah Sumatera Barat khususnya dan beberapa daerah di Sumatera, kepemilikan lahan pribadi mungkin sedikit. Yang lebih banyak adalah kepemilikan lahan secara kelompok atau kaum, suku, adat. Jadi upaya untuk mengembangkan TPA untuk sesuai mencapai beberapa hektar yang disyaratkan agar bisa dibiayai oleh Kementerian PUPR akan sulit dilaksanakan karena tanah tidak bisa dibeli, kemudian terbit aturan baru sekarang bahwa tidak bisa disewa juga, akhirnya mentok. Dan upaya untuk membangun TPA sanitary landfill yang biasa dibiayai oleh Kementerian PUPR gagal. Kemudian yang selanjutnya masalah yang mungkin klise tapi memang dihadapi oleh hampir semua daerah
terkait pengolahan TPA ini, apalagi untuk biaya operasional TPA seperti kita ketahui memang mahal. Jadi apalagi kondisi COVID seperti sekarang, anggaran dipangkas, refocusing segala macam, jadi anggaran memang menjadi kendala yang utama. Sampah tetap dihasilkan, sedangkan anggaran nggak ada. Kemudian terkait alat berat yang dimiliki di satu daerah kebanyakan memang pemakaiannya tidak full di situ. Jadi bergantian untuk pemakaian yang lain. Jadi alat berat yang ada di TPA tidak bisa dioperasionalkan secara optimal. Proses pengerukan sampah atau pemadatan sampah tidak bisa dilakukan setiap hari. Nah, itu untuk hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, mengapa instalasi lindi tidak dioperasionalkan secara optimal? Yang pertama, untuk daerah yang TPA-nya masih open dumping, jelas tidak punya lindi, jadi nggak ada yang memang harus dioperasionalkan. Kemudian untuk daerah yang memang sudah mempunyai lindi, mempunyai instalasi pengolahan air lindi, pengelola sama seperti masalah tadi, pengelolanya belum jelas. Karena mutasi tadi, kemudian SDM-nya berganti, yang ada ilmunya belum cukup, udah diganti lagi yang lain, akhirnya lindi ini terbengkalai. Pengelolaannya tidak sesuai dengan SOP. Kemudian balik lagi ke masalah anggaran. Anggaran untuk pemeliharaan lindi ini nggak sedikit, jadi butuh biaya yang banyak, dan daerah kebanyakan memang belum bisa mengalokasikan anggaran yang full untuk operasional dan maintenance instalasi pengolahan lindi ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana mengoperasionalkan TPA yang baik? Menurut kami, TPA yang baik itu adalah TPA yang dari desain awal sampai dengan pembangunannya sudah menggunakan desain yang sanitari. Kemudian sarana dan prasarana yang ada mencukupi, seperti alat berat, kolam lindi, jalan menuju TPA yang bagus, kemudian pengolahan gas metan yang baik, dan adanya dump truck atau alat pengangkut sampah yang mencukupi. Selanjutnya yang ketiga adalah SDM yang memadai, paham SOP, paham masalah teknis, paham kondisi yang masalah-masalah yang dihadapi di TPA. Kemudian yang terakhir balik lagi ke masalah anggaran. Jadi anggaran memegang peranan penting agar TPA itu bisa dioperasionalkan secara sanitary landfill. Yang kelima, harapan kami terkait BIMTEK ini adalah agar kegiatan BIMTEK ini diadakan sesering mungkin. Balik lagi ke tadi bahwa di daerah mutasi itu berlangsung sering terus-menerus. Jadi ketika yang ini masuk, yang baru, kemudian masuk lagi yang lain, ilmunya nggak ada. Jadi harapan kami memang untuk transfer knowledge-nya ada di BIMTEK yang diadakan Kementerian LHK ini. Kemudian harapan kami yang lain ke KLHK adalah bagi yang tidak memungkinkan, daerah yang tidak memungkinkan memiliki TPA sendiri untuk tiap daerah, diharapkan peran serta KLHK dan Dinas LH Provinsi dan agar percepatan menyediakan TPA regional untuk daerah-daerah yang belum mempunyai TPA. Karena pada dasarnya semua juga pengen mengelola sampah akhir ini sesuai dengan kaidah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian, diharapkan juga KLHK dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Karena sekarang yang memegang anggaran untuk pembangunan pembangunan TPA adalah PUPR. Jadi sedangkan yang mengerti kondisi TPA masing-masing daerah adalah KLHK. Jadi dimohon kerjasamanya KLHK dan PUPR agar sehingga daerah yang kesulitan memiliki TPA dapat diakomodir oleh Kementerian PUPR untuk membangun TPA. Terus yang terakhir terkait dana DAK, terutama untuk masalah pengolahan sampah. Selama ini kan yang dapat DAK itu daerah-daerah yang mendapatkan adipura. Kalau menurut kami bahwa kalau dia sudah dapat adipura kan sebenarnya sudah selesai nih masalah pengolahan sampahnya.
kenapa bantuan dana terkait pengolahan sampah ini harus diberikan saja kepada daerah yang telah mendapatkan Adipura, sedangkan daerah yang belum mendapatkan sebenarnya kan memang lebih membutuhkan karena belum selesai dalam upaya pengolahan sampahnya. Itu saja. Kemudian Bapak, Ibu, hasil diskusi kami dari kelompok 5. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Tadi perwakilan dari kelompok berapa tadi? Saya lupa. Pokoknya untuk daerah Sumatera Barat ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mau berpindah ke... Iya, boleh. Untuk regional Jawa, saya mau sebelum nanti ke Bapak, ke Pak Wegik, saya mau ke Kota Malang dulu. Soalnya udah raise hand. Ya. Jadi setelah Kota Malang nanti Kota Blitar ya. Silakan dari Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili kelompok 20. Kebetulan kalau di daftar kelompok ini kelompok yang paling buruk penanganan persampahannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin saya saya merangkum kenapa daerah butuh TPA, dan ini mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang pertama saya kira memang kita sangat butuh TPA karena sampai saat ini kita butuh, karena pertama itu amanah undang-undang. PP, undang-undang, dan semuanya mengatur demikian. Artinya walaupun pengolahan sampah, walaupun pengolahan sampah sudah berhasil, baik yang organik maupun anorganik, tapi masih ada residunya. Residunya harus diproses untuk dapat dikembalikan ke alam secara aman. Dan bahkan dari paparan kemarin, dari penjelasan kemarin, TPA itu masuk ke objek vital daerah. Ya, saya kira mungkin semua setuju bahwa TPA ini luar biasa, sangat kita butuhkan, dan ini objek vital, setuju. Tapi harapan kami kepada KLHK, sorry saya unek-unek Bu ya, harapan kami kepada KLHK, tolonglah, artinya agar ini menjadi diperhatikan oleh bupati atau wali kota atau bupati, paling tidak itu ada surat atau instruksi, syukur-syukur kalau dari presiden, ya syukur-syukur ya. Jadi sehingga para bupati, wali kota ini sangat memperhatikan, dan menurut saya pada masa pandemik ini TPA pun sangat, persampahan ini sangat berperan penting dalam rangka penanganan COVID-19. Ya, bayangkan kalau sampah nggak diambil, kira-kira apa nggak lebih parah ya pandemik ini. Jadi pengolahan sampah ini bagian dari penanganan COVID-19. Untuk itu kita harapan kami memang ada semacam surat atau instruksi khusus penekanan kepada para bupati wali kota agar TPA ini karena objek vital daerah harus benar-benar diperhatikan, baik anggarannya, baik SDM-nya, baik teknologinya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sementara ini memang Kota Malang menggunakan sanitary landfill, dari kontrol landfill ke sanitary landfill. Ya, yang insya Allah kabarnya akhir Agustus ini akan diresmikan oleh Pak Presiden. Ya. Yang menjadi permasalahan memang sanitary landfill itu bagus sekali, tapi teknologinya mahal. Untuk pelaksanaannya mahal sekali. Potensi sampah kami di TPA 500 ton per hari yang harus di-cover oleh tanah setiap harinya. Kira-kira itu tanah yang meng-cover itu harus berapa banyak? Ya. Satu rit dump truck untuk tanah itu harga 500.000. Kalau kira-kira 500 ton, kita butuh 20 rit, paling tidak kita 10 juta satu hari. Untuk penganggaran, alhamdulillah Kota Malang penganggaran untuk kami sudah lumayan lah. Cuman tetap ini butuh biaya besar. Yang selanjutnya, mungkin apabila ada teknologi yang lebih terbarukan
untuk mengurangi residu yang masuk ke sanitary ini sangat kami perlukan. Karena selama ini apabila kami hanya berharap dari sanitary landfill, paling 6-7 tahun sudah penuh dan kami harus pindah lagi lahan, mencari lahan di kota itu kan bukan masalah mudah. Terus saran kami selanjutnya, saya kira pengelolaan sampah di perkotaan dengan di kabupaten itu sangat berbeda. Kalau di perkotaan wilayah kecil, satu contoh kota kami wilayah 116 km persegi, hanya 5 kecamatan. Untuk pengelolaan sampah ini jauh lebih mudah dibandingkan mungkin tangga kami yang luasnya sampai ribuan kilometer persegi. Sehingga kalau di kota saya kira 1 TPA sudah cukup. Tapi bagaimana dengan kabupaten yang luasnya sangat luar biasa? Apakah cukup 1 TPA penanganan sampahnya? Sedangkan penanganan sampah ini adalah urusan wajib dari pemerintah. Ya. Terus yang kami mohon selanjutnya dari KLHK adalah, ya tolonglah kalau bisa ada semacam MOU atau kebijakan dengan instansi-instansi, dengan lembaga-lembaga terkait ya. Satu contoh, apabila TPA ini dijadikan waste to energy misalnya. Sekarang permasalahannya waste to energy dengan menggunakan teknologi mahal, yang beli siapa? Yang beli harus PLN. Apabila tidak masuk dalam Perpres 5 daerah percontohan, tidak bisa. Sedangkan kita membutuhkan, untuk teknologi ini kan membutuhkan feedback yang besar. Apabila nggak ada yang beli, ya ini masalah besar. Andai kata pakai sanitary, gas bisa dibuat. Gas bisa disalurkan, tapi nggak bisa dijual. Digunakan boleh, nggak bisa dijual. Ya, sepanjang regulasinya nggak ada, saya kira kita sampai kapanpun juga akan selalu begini, akan selalu bermasalah. Apapun jenis pengelolaannya, mau UPT maupun BLUD, tapi semuanya memang butuh anggaran yang besar. Dalam rangka penganggaran ini, ya mohon kami dapatnya dari kementerian bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait, yang terutama yang mau membeli ya hasil dari energi terbarukan dari TPA. Terus selanjutnya kami mohon lagi saya kembali ke masalah penanganan limbah, penanganan COVID-19. Di peraturan menteri itu untuk penanganan limbah B3 diatur hanya untuk limbah medis. Hanya untuk limbah medis. Jadi tidak ada peraturan yang mengatur limbah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga untuk pasien isoman. Sampai sekarang tidak ada. Nah, pertanyaan saya, sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pasien isoman ini masuk kategori B3 apa tidak? Ya, kalau menurut saya droplet aja dropletnya bisa menular, ya. Apalagi sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dari pasien isoman, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah-rumah. Dan ini jumlahnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seharusnya ini ada satu regulasi yang mengatur bagaimana penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang selama ini masuk ke TPA untuk daerah. Ya, mohon maaf ya. Ini kondisi di daerah ya. Terus kemudian saya kira itu Bu. Saya kira yang kami butuhkan adalah adanya panduan, adanya aturan, adanya instruksi atau apapun namanya dari pusat ke daerah. Syukur-syukur kalau itu dari Bapak Presiden, dari Presiden. Entah bentuknya apa. Dan kalau buat di daerah ya mohon maaf Ibu ya. Memang jujur saja saya harus ngomong apa adanya. Yang paling manjur itu kalau instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Mohon maaf aja, ya minimal Menteri Dalam Negeri lah, minimal ya, karena dia penguasa daerah semuanya masalahnya. Ya mohon maaf ya. Bukan mengecilkan artinya yang lain, tapi masalahnya di daerah ini kan pegawai Kementerian Dalam Negeri semua. Ini harus yang saya kira ini masukan dari saya aja. Terima kasih Bu, cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Saya sedikit menanggapi ya Pak untuk dari Kota Malang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk COVID ya, COVID-19. Jadi
kemarin sebenarnya saya sudah share juga di chat, di kolom chat dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sendiri, kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan hal tersebut. Nah, saya akan coba share lagi di chat. Maaf Ibu, maaf, saya sudah baca Ibu. Tapi itu penanganan sampah medis yang pasien isoman. Masker. Ya, masker, saya sudah baca betul. Masker digunting, ya, digunting. Oke, itu nggak masalah. Baguslah. Pertanyaan saya sekarang, kalau sampah bekas makanan, Ibu, ya, bekas makanan pasien COVID-nya harus dikemanakan? Ya, sedangkan sampah bekas makanan lah, bekas makanan, bekas sayuran, atau mungkin bekas minumnya dia. Ini kan kalau seharusnya saya kira ada satu MOU antara Kementerian KLHK sama Menkes. Ya, artinya ini mau diapain sih? Karena pasien isomani banyak sekali. Droplet saja bisa menular, apalagi kalau sekarang bekas makanannya. Ya mohon maaf Bu, ya masih. Ya, terima kasih Pak. Saya catat terlebih dahulu ya Pak, nanti ditanggapi di akhir. Lalu ya, dari regional Jawa, tadi dari Kota Blitar mungkin Pak tambahannya aja ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang sama, tidak perlu disampaikan berulang. Jadi yang baru silakan. Ya, untuk yang baru, kebetulan permasalahan tadi semua hampir sama, Bu. Untuk yang baru adalah kualitas air lindi, Bu. Kualitas air lindi kebetulan rata-rata dari kebetulan kelompok diskusi kami dari kelompok 18 itu rata-rata masih di atas baku mutu lingkungan. Dan jenis pengolah lindinya itu kebetulan kita kemarin kan itu ada paket Bu, dapat dari pembangunan dari Kementerian PU Cipta Karya. Saya kira itu perlu adanya review Bu, perlu adanya review teknologi. Karena perlu adanya review teknologi untuk jenis pengolahannya. Terus yang kedua, seperti menambahi apa yang dikatakan teman kita dari Malang, kita di Kota Blitar juga sama Bu. Kita tiap hari jadi menerima sampah dari pasien isoman, bahkan dari rumah isolasi juga kita mengambil sampahnya, sampah domestiknya. Dan kita juga bingung Bu, bagaimana SOP-nya itu. Akhirnya ya kita perlakukan secara medis, jadi sampah kita semprot pakai desinfektan sebelum kita masukkan ke landfilling. Tapi kami lebih senang kalau ada secepatnya ada arahan Bu SOP-nya terkait sampah domestik dari pasien COVID-19 dari rumah isoman ataupun dari tempat-tempat isolasi. Karena sampah medis yang diangkut yang kebetulan masuk ketika yang di ranahnya dimasuk ke kesehatan itu masker Bu. Hanya sampah masker atau yang lain-lain. Cuma sampah domestik sisa makanan dan lain-lain itu masuknya ke TPA, Ibu. Terus harapan kita di training ke depan itu bisa ada training operasional, Bu, operasional alat berat, training perawatan gas metan, ataupun training tentang pengolahan air lindi, Bu. Saya kira itu Ibu yang dapat kita sampaikan dari kelompok 18. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wegik ya dari Kota Blitar. Untuk selanjutnya selain dari Jawa Timur, ada yang lain kah? Dari daerah lain? Jawa Barat mungkin? Banten? Jawa Tengah, selain dari Jawa Timur dulu. Boleh, Assalamualaikum. Dari Jawa Barat, Bu. Oh iya, boleh, silakan. Iya. Saya dari kelompok 21 untuk menyampaikan hasil diskusi tadi. Untuk nomor 1, sebetulnya untuk permasalahan persampahan rata-rata memang yang ada di kelompok kami rata-rata overload ya Bu ya.
kendala sama dengan SDM maupun anggaran utamanya gitu. Nah, untuk utama dari Provinsi Jawa Barat sih saya sebagai perwakilan, betul kata Kota Malang yang menjadi utama adalah tentang keterkaitan pemerintah pusat atau enggak Kementerian LH ini dalam penanganan regulasi ya, regulasi yang memang penekanan terhadap pemimpin dari provinsi atau kabupaten tersebut agar bisa memprioritaskan tentang persampahan ini gitu. Karena rata-rata dari kabupaten kota ketika kita lihat dari anggaran sangat kecil gitu, boleh dibilang atau enggak sedang, tapi bukan prioritas. Padahal ketika sampah itu terlaksana dengan baik di pura maupun apapun itu masyarakat jadi sehat dan sebagainya itu menunjang gitu ya, mengikuti gitu. Jadi secara nggak langsung masukan dari kami sih lebih ke masukan sih Bu ya dari Provinsi Jawa Barat, prioritas persampahan ini memang harus lebih ditonjolkan ke kabupaten kota untuk pemimpinnya ya Bu ya, otomatis untuk wali kota, bupati maupun gubernur. Makanya kendala-kendala yang dihadapi oleh kami yang Provinsi Jawa Barat khususnya STRWK Sarimukti yang tonasenya sekitar 2.000 lebih ton per hari memang berhubungan dengan anggaran juga Bu gitu untuk ada bencana alam maupun lain sebagainya, IPA lain sebagainya, penanganan tidak bisa dilakukan apabila tidak diprioritaskan secara anggaran maupun program gitu Bu. Mungkin itu dari Provinsi Jawa Barat Bu. Selebihnya sih memang untuk kabupaten kota yang ada di kelompok kami memang semuanya tentang permasalahan tentang overload, terus kapasitas yang sudah betul-betul harus ditutup nanti akhir tahun, mungkin teknologi yang memadai untuk sampah yang sekarang yang boleh dibilang tanpa penanganan ya, dalam artian hanya kontrol landfill atau enggak cuman di open dumping dan sebagainya ya. Mungkin nanti bisa dijawab sama Profesor, cuman yang secara nggak langsung ya mungkin itu aja Bu. Jadi kasarnya untuk hasil nanti akhir mudah-mudahan bisa tersampaikan yang akhirnya ada surat yang untuk kabupaten pemimpin-pemimpin kami di daerah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih dari Provinsi Jawa Barat. Tadi di chat katanya dari Provinsi Banten, dari Kota Serang ya, mau menyampaikan, silakan. Dari Kota Serang? Atau dari daerah lain? Perwakilan lain dari Provinsi Banten atau dari mana? Dari Kota Serang. Oh, Kota Serang udah bisa. Iya, silakan. Siap, Bu. Jadi memang terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya terkait TPA yang ada saat ini. Memang kita butuh perhatian, terus terang saja. TPA yang ada di TPA Kota Serang ini setelah kejadian longsor di tahun 2019 ini memang belum ada pembenahan ataupun penataan secara maksimal dikarenakan memang keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah Kota Serang. Nah, untuk itu kita sangat membutuhkan perhatian ataupun bantuan baik itu dari pusat ataupun dari provinsi untuk membenahi ataupun memperbaiki TPA yang ada di TPA Cilowong tersebut. Sehingga ini TPA ini adalah merupakan tempat pelayanan umum. Artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dalam hal penampungan sampahnya. Maka sudah siogianya lah
kita selaku pemerintahan bagaimana upaya untuk dalam penanganan dan pelayanan sampah yang terbaik dari masyarakat secara utuh. Nah, di TPA yang berbatasan, di antaranya alat berat yang ada di kita juga masih minim. Tentunya ini butuh perhatian salah satunya. Dan juga sarana untuk pengolahan sampah juga di kita hanggar dari tahun 2005 itu memang bantuan pusat juga, tapi saat ini kondisinya sudah tidak layak lagi. Untuk itu kami juga sangat butuh perhatian ataupun bantuan dari pusat maupun dari provinsinya. Cilowong saat ini menampung sampah dari 3 kota ini, baik itu dari Kota Serangnya, dari Kebutu, per hari mencapai kurang lebih 400 ton. Sampai 400 ton, akan tetapi kalau memang sampah ini selalu saya izin sholat dulu ya saja, ini juga harus memproses sistem pengoplosan seperti itu, Bu, yang kami harapkan, artinya supaya sampah ini tidak saja ditimbun begitu saja di TPA, tentunya harus ada regulasi ataupun pengolahan yang ada di TPA, apa yang ada sampah. Kami juga perlu masukan-masukan dari bagaimana supaya mengoptimalkan pengolahan sampah yang ada di TPA, termasuk sarana prasarana agar dalam hal pelaksanaan bisa tertangani dengan baik. Mungkin itu saja, Bu, yang diskusinya dengan teman-teman baik itu di kabupaten ataupun kota lain terkait persoalan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kota Serang, perwakilan dari Provinsi Banten. Untuk selanjutnya ini masih ada waktu sedikit, silakan satu kabupaten kota yang mungkin ada permasalahan baru atau sesuatu yang baru yang ingin disampaikan, silakan. Mbak Windy kelompok 19, Mbak Windy bisa. Boleh, itu boleh. Apa? Tapi yang baru ya, Bu, kalau misalnya nggak ada TPA tapi malahan. Adanya TPA regional. Ya, silakan. Monggo Pak Haryoko, silakan Pak Haryoko. Halo Pak Haryoko. Bu, untuk Pak. Mohon maaf. Oh iya, boleh dari Kota Jogja dulu. Silakan. Tadi memang itu, Bu. Mbak Windy memang itu kelompoknya. Oh iya. Emang dari Kota Jogja. Oh ya, silakan. Oh, mohon maaf, Bu. Untuk dari Kota Yogyakarta ini Pak Haryoko sedang sholat. Izin sholat. Oh, nggak ada ya Pak Haryokonya ya? Dari Jawa Tengah bisa, Bu Windy? Jawa Tengah boleh, Bu. Iya, tapi kalau ada yang sama jangan disampaikan lagi ya, Bu. Mungkin ada sesuatu yang baru, silakan. Iya, terima kasih pada pimpinan rapat, Mbak Bu Windy, teman-teman BIMTEK yang saya hormati. Mohon izin teman-teman, hasil diskusi kami sampaikan untuk yang sama, tidak perlu saya sampaikan, untuk pengelolaan sampah seperti apa, sebenarnya itu. Terus khusus untuk Kabupaten Demak, Bu, mohon izin dulu perkenalan bahwa saya Wijiati, kasih pengelolaan sampah di Dinela Kabupaten Demak. Ya, kami mewakili teman-teman diskusi tadi, namun sudah ada beberapa yang sudah disampaikan oleh kelompok lain sehingga tidak perlu kami sampaikan. Satu hal yang kami harapkan, Ibu, bahwa di TPA kami yang baru itu adalah 25,6 hektar
baru mulai operasional 2021. Sehingga barangkali mohon perhatian secara khusus, ada beberapa yang kami sampaikan mungkin bisa diperhatikan, bisa direalisasi gitu. Ya, kami memang kekurangan untuk Sarpras, Bu. Sarpras kami, kalau Sarpras tadi hasil diskusi keseluruhan, kami mewakili teman-teman dari kelompok lain, kabupaten lain di Jawa Tengah, itu memang ada dump truck, eksavator, terus kompaktor itu Bu. Jadi pengelolaan TPA akan terlaksana secara baik apabila Sarpras itu terpenuhi. Nah, diantaranya itu mungkin terkait SDM sudah disampaikan, kebutuhan yang lain juga sudah disampaikan Ibu. Jadi harapan kami untuk Sarpras itu mohon untuk diperhatikan, mungkin bisa direalisasi. Mungkin itu Ibu, jadi utamanya cuma Sarpras yang kami dan teman-teman bahas tadi. Sebenarnya ada beberapa, tetapi tidak perlu saya sampaikan karena mengingat waktu juga. Jadi itu saja yang saya sampaikan, kurangnya mohon maaf Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir tadi dari Kota Jogja, apakah mau jadi menyampaikan atau tidak? Halo, Pak Haryoko sudah ada belum ya, Pak Haryoko? Iya, sepertinya belum ya. Ibu Moderator izin dari Kota Pangkal Pinang. Iya Pak, sampaikan sesuatu yang baru ya Pak, silakan. Ya. Terima kasih dari Kota Pangkal Pinang ingin menyampaikan permasalahan terbaru bagi kami. Jadi untuk sementara Kota Pangkal Pinang itu melakukan MOU kerjasama dengan PT Kaltimek untuk PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Dan sekarang kami mendapatkan permasalahan. Progresnya sekarang udah dapat lahan, lokasi untuk pabrik PT Kaltimeknya. Permasalahannya sekarang dari harga jual yang mau dibeli oleh PLN, seperti itu. Jadi mohon bantuan dari kementerian gimana caranya agar ada titik temu antara PT Kaltimek dengan PT PLN, ya, karena PLTSA ini kan menghasilkan energi. Nah, energi itu mau tidak mau ya harus dibeli oleh PLN. Nah, selisih harga di situ belum ada titik temu. Jadi kami mohon dari pihak kementerian bisa memfasilitasi agar ada titik temu tersebut. Terima kasih. Itu yang dari Kota Pangkal Pinang. Bantuannya. Iya. Itu kan lintas sektor kan? Antar PU, kan biasanya dia banyak apa sebenarnya sumber dana apa dong? Ya, terima kasih tadi dari Kota Pangkal Pinang terkait dengan PLTSA ya. Ya, tadi sudah disampaikan lah ada udah beberapa kelompok, perwakilan dari beberapa kelompok di regional Sumatera dan regional Jawa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Saya tadi mencoba merangkum sedikit beberapa poin Bapak Ibu semuanya yang kira-kira tadi disampaikan oleh Bapak Ibu terkait masalah. Saya mencatat banyak juga yang menyampaikan kalau misalnya alat berat itu adalah sebagai salah satu permasalahan seperti itu. Jadi terkait apakah sudah tua atau rusak dan itu akan mengakibatkan dari operasional TPA itu menjadi tidak optimal. Lalu juga tadi disebutkan bahwa ada permasalahan terkait dengan SOP, belum ada SOP-nya. Terus juga banyak sekali juga menyampaikan terkait dengan permasalahan anggaran yang terlalu kecil sehingga tidak bisa mendukung operasional TPA. Lalu tadi juga disampaikan terkait dengan SDM, yaitu SDM yang tidak mumpuni dan juga tadi disampaikan juga bahwa memang kondisi di daerah bagaimana sangat dinamis.
yaitu sering terjadi mutasi pergantian personil ya dalam sumber daya manusianya, sehingga memang itu menjadi kendala seperti itu. Lalu juga terkait lahan, tadi disebutkan terkait dengan tidak adanya lahan, terus udah gitu sedikit lahan yang kepemilikannya individu dan banyak lahan yang dimiliki secara kelompok atau adat, itu juga mempersulit untuk penyediaan lahan untuk TPA. Lalu juga disebutkan tadi kualitas air lindi itu masih banyak di atas baku mutu, soalnya pengolahannya itu belum terjadi secara optimal. Lalu juga tadi disampaikan adanya TPA yang sudah overload, sehingga ya dalam operasionalnya juga menjadi kesulitan. Dan juga ini mungkin tidak nyambung tentang TPA, tapi tadi disebutkan juga terkait dengan tadi Kota Pangkal Pinang terkait dengan PLTSA, yaitu ada permasalahan tentang harga jual ya. Nah, lalu tadi saya juga mencatat ada beberapa masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, di mana ya diharapkan pelatihan ini bisa diadakan secara berkala, lalu juga bagaimana bisa memfasilitasi untuk TPA regional, terus berkoordinasi dengan PUPR, dan juga tadi juga ada beberapa yang menyampaikan agar kita dari pusat bisa mendorong bupati, wali kota, atau gubernur agar memprioritaskan pengelolaan sampah seperti itu. Mungkin bisa melalui surat atau instruksi atau sebagainya. Terutama juga untuk menjadikan TPA sebagai sarana vital. Lalu juga tadi terkait mengenai opsi-opsi lain, teknologi selain landfilling itu ada teknologi apa lagi? Terus udah gitu juga tadi disebutkan terkait dengan sampah domestik selain dari masker, yaitu seperti sisa makanan dari pasien isoman sebaiknya dikelola seperti apa. Dan juga ada training khusus untuk IPL, seperti itu. Itu beberapa catatan yang saya catat. Untuk selanjutnya itu akan ditanggapi oleh narasumber kita, yaitu hari ini sudah hadir Pak Henry dan juga Pak Sofian. Silakan Pak Henry untuk menanggapi apa-apa yang sudah disampaikan oleh kabupaten kota. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini diskusinya sudah berlangsung bagus ya, dan sebagian memang merupakan keluhan-keluhan yang sifatnya positif sebetulnya ya. Tadi sudah dirangkum sebetulnya sama Mbak Windy, dan ini lebih kepada harapan banyak kan ya. Harapan kepada pemerintah pusat, apakah itu KLHK ataupun PUPR, termasuk ada koordinasi dan sebagainya. Kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri, tadi saya yang dari Malang, itu secara belak-belakan mengatakan Kementerian Dalam Negeri itu lebih powerful sebetulnya ya. Jadi kalau apa kata Menteri Dalam Negeri, apalagi kalau Presiden, ini suratnya sampai ke Presiden. Jadi mungkin karena keluhan ini Mbak Windy dan teman-teman di KLHK, Pak Teddy dan sebagainya, ini perlu ditanggapi dengan proporsional dan serius ya, apalagi bahwa pada kondisi saat ini di mana masalah pandemi ini menjadi penting, jangan dilupakan bahwa keberadaan TPA itu adalah andalan kita terakhir ya, agar penyebaran penyakit dan sebagainya tidak bertambah dan sebagainya. Di situ saya senang sekali bahwa ini diangkat ya, termasuk isu dari mereka yang dirawat di rumah. Ada kebingungan di daerah bagaimana menanganinya, bahwa mereka berkeinginan baik bahwa ini harus ditangani, tapi harus ada semacam regulasi ataupun surat edaran yang lebih tegas dan sebagainya, bagaimana menangani ini ya, dan supaya tidak bimbang
ini teman-teman di daerah ya. Kemudian yang paling penting adalah, nah ini apakah bisa? Saya hanya menyampaikan kembali ya, apakah bisa bahwa persoalan TPA ini benar-benar katakanlah diambil alih oleh pusat. Kalau di Malaysia itu diambil alih oleh pusat semuanya ya. Jadi persoalan-persoalan itu mungkin lebih terkoordinasi di sana ya, terutama pada saat pandemi ini agar bisa kita menyelesaikan dengan baik persoalan-persoalan sampah. Banyak pertanyaan yang sifatnya teknis ya. Apakah ada teknologi? Ya teknologi banyak ya, tetapi tambah banyak kita menggunakan teknologi, tambah harus mampu kita menyediakan dana. Tidak ada teknologi yang gratis, Pak, Ibu, ya tidak ada. Kalau ada seseorang yang membuat teknologi yang gratis dan banyak, itu pasti dapat hadiah Nobel itu. Sampai sekarang itu tidak ada, ya. Karena teknologi itu membutuhkan investasi. Ya, nah di situ yang kita harus pahami. Sementara di Indonesia masih belajar banyak. Kita belum punya teknologi yang sebetulnya bagaimana menangani sampah secara seperti negara barat. Teman-teman ya seperti saya dari perguruan tinggi, dari penelitian hanya bisa bicara karena tidak punya pengalaman di dalam bagaimana fasilitas yang ada itu secara teknologi itu bisa diimplementasikan, karena memang sampai sekarang kita semuanya nggak tahu apa-apa. Terus terang ya, kita baru belajar membuat sebuah insinerator yang lebih besar, skala 100 ton per hari, itu baru BPPT. Itu pun didanai oleh pusat ya, didanai oleh pasti ya di Menko Maritim di situ melalui dana. Itu uji coba kita pertama. Untuk teknologi yang benar itu pun baru 100 ton per hari, belum 1000 ton per hari. Ya, hasilnya apa? Sampai sekarang mereka terus belajar. Jadi nggak mudah membuat suatu teknologi tanpa ada kesempatan. Nah ini juga teman-teman di daerah hati-hati menerima kerjasama dengan teknologi dari luar yang datang kebanyakan perantara. Tidak ada teknologi yang gratis, Bapak Ibu sekalian ya. Yang ada adalah bagaimana kita negosiasi dan sebagainya ya. Nah, harapan saya memang ini kita semua lah pemerintah pusat bagaimana ya mungkin dianggap memang sampah itu nggak penting, padahal penting sekali. Terungkap tadi bahwa kalau misalnya teman-teman di daerah itu tidak melaksanakan tugas mengumpulkan sampah dengan baik, kemudian menanganinya di TPA dengan peralatan, dana, dan operasional ataupun SDM yang terbatas, bisa dibayangkan ya bagaimana kondisi kita ya. Jadi harapan saya bersama sebagai yang ingin melihat TPA lebih baik, bagaimana idenya Pak Direktur bahwa TPA itu fasilitas vital. Nah, konsekuensinya adalah ada dana, ada perhatian, ada law enforcement di sana kepada pemerintah daerah, baik bupati, wali kota, DPRD. Bagaimana caranya agar TPA ini khususnya diperhatikan dengan lebih baik dan sebagainya. Kalau tidak, kita akan kembali tahun depan dengan training yang sama. Keluhannya tetap itu saja. Saya udah mengalami itu sejak sebelum tahun 2000, ikut kemana-mana. Keluhannya sama, Mbak Windy ya. Ini sehingga kadang-kadang frustrasi ya, tapi nggak apa-apa. Mari kita berjalan bersama dan dengan harapan pengelolaan sampah akan lebih baik dengan bertambah baiknya semua, baik di daerah dan di pusat ya. Saya kira itu Mbak Windy. Banyak sekali harapannya, mudah-mudahan sampai ini, jangan sampai berhenti sampai di catatannya Mbak Windy ini ya. Kalau sampai di situ ya kita ya begitulah yang terjadi sampai saat ini. Terima kasih loh ya dikasih kesempatan untuk ngobrol pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman di daerah
yang tetap berjuang dengan semangat, dengan keterbatasan masing-masing, dengan dukungan yang minim dari pemerintah daerah setempat, dengan oleh wali kota, bupati, apalagi DPRD dan sebagainya. Terima kasih. Ya, itu Mbak Windy. Ya, terima kasih Pak Henry atas tanggapannya. Mungkin dari Pak Sofyan mau menambahkan dari hal-hal yang mungkin lebih teknis atau hal lainnya yang mau disampaikan, Pak Sofyan? Ya, terima kasih Bu. Ya. Sebenarnya tadi sudah dirangkumkan sama Prof. Henry ya, ya betul tadi catatan-catatan atau ungkapan dari teman-teman semua itu menjadi satu harapan ya, yang memang harus ditindaklanjuti terkait dengan kelembagaan pembiayaan dan pengaturan memang menjadi satu hal penting gitu, dalam satu keberlangsungan satu sistem gitu ya. Itu memang harus ada kejelasan dan dorongan dari semua pihak ya. Tinggal ini harapan yang memang harus ditindaklanjuti dari sisi pusat ya, artinya gitu, dari teman-teman daerah supaya bisa mengimplementasikan. Tadi saya sebenarnya sudah disampaikan Pak Prof. Hendy sudah jelas gitu ya. Sebenarnya itu aja sih. Saya tidak ingin menambahkan lebih. Kalau menambahkan masalah teknis lagi sebenarnya harusnya baik ya, banyak masalah. Iya. Apalagi kalau bicara teknologi ya, kita bicara dengan kondisi yang ada aja, kita coba maksimalkan gitu ya. Betul kata Prof. Hendy, teknologi semakin tinggi, semakin besar investasi, semakin besar juga biaya kebutuhan untuk pemeliharaan dan operasinya. Itu juga menjadi satu harus dipikirkan. Kadang-kadang kita latah dengan ada tawaran-tawaran yang memang menggiurkan ya, banyak sekali sih ya, saya juga dengar dan memang ada beberapa kali saya juga sempat lihat. Oke, ini ada tawaran nih tanpa ada biaya tipping fee, tanpa ada apa ya. Saya sih bukan a priori ya dengan seperti itu, tapi kita harus hati-hati saja. Harus hati-hati dengan tawaran-tawaran seperti itu, karena satu hal yang tidak mungkin ya, pengelolaan sampah itu bukan satu hal yang gratis bisa seperti itu. Toh pemerintah daerah pun juga mengeluarkan biaya, apalagi ini tanpa tipping fee, tanpa apa gitu. Jadi satu hal yang harus dikritisi dan harus hati-hati saja bagi para pemerintah daerah terkait dengan penerapan teknologi yang sifatnya ada tawaran-tawaran dari luar. Jadi semuanya harus dipertimbangkan dengan matang. Mungkin itu aja Mbak Windy ya, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Sofyan atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, kan tadi dari hasil apa yang disampaikan dari kabupaten kota banyak masukan untuk kami dari pemerintah pusat terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kami bantu untuk tindak lanjuti seperti itu. Nah, untuk hal-hal ini mungkin dari Pak Teddy ingin menyampaikan tanggapannya, sekaligus juga bisa sebagai penutup dari diskusi ini. Silakan Pak Teddy. Baik, Mbak Windy, terima kasih banyak. Sangat amat menarik diskusi pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak telah memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini dengan baik di masing-masing kelompok diskusi yang terfokus tadi gitu ya. Walaupun ada beberapa yang melebar, tapi nggak apa-apa, itu sebagai curhatnya Bapak Ibu sekalian kepada teman-teman TPK. Untuk diketahui, teman-teman TPK adalah terdiri dari kawan-kawan di Direktorat Pengolahan Sampah, kemudian juga ada kawan-kawan dari P3E. Bapak Ibu sekalian, menjelang kami tutup ada beberapa yang saya kira menjadi masukan buat kami dari Bapak Ibu sekalian. Tentu saja kami catat gitu ya, dan akan kami diskusikan dengan pimpinan nanti gitu ya. Karena banyak juga masukan-masukan terkait kebijakan yang bermuaranya pada kebijakan. Tadi ada beberapa contoh. Jadi pemerintah pusat untuk mendorong, saya catat ini, untuk mendorong dalam
hal pengolahan sampah gitu ya. Sebetulnya sih kalau ini sudah ada di dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengolahan sampah. Kemudian juga ada Jasranas, Perpres. Derajatnya jauh lebih tinggi sebetulnya undang-undang dan Perpres itu. Jadi kalau kemudian nanti pun harus ada semacam surat edaran dari Kemendagri atau kementerian terkait tentang pengolahan sampah, kami diskusikan nanti itu ya. Tapi kalau aturan dan sebagainya sudah termuat dalam beberapa aturan baik dalam undang-undang maupun dalam Perpres sebetulnya gitu ya. Nah, makanya sebetulnya derajat tata urutan perundangannya lebih tinggi sebetulnya kalau bicara undang-undang dan Perpres gitu ya. Kemudian terkait sampah domestik, sisa pasien ya. Ini yang krusial saya kira memang betul yang kemarin dikeluarkan itu adalah hanya pada terkait dengan masker, tetapi sisa makanan ini memang belum termuat di dalam situ. Ini juga menjadi masukan yang baik untuk kami. Dan terakhir juga ada soal pengembangan teknologi, gitu ya, RDF dan sebagainya. Dan saya kira kita sudah pada posisi untuk pengembangan teknologi, tentu saja ada Perpres 35 yang 12 lokasi yang menjadi prioritas. Kita juga sudah punya peta potensi RDF di Indonesia tentunya berdasarkan peta sebaran PLTU dan pabrik semen di Indonesia. Sudah ada itu. Kemudian juga ada analisis kebutuhan palet sampah sebagai pengganti batu bara pada PLN nantinya. Kemudian juga ada analisis potensi RDF teknologi industri semen yang 50% sebagai covering batu bara. Nah, sepemahaman saya ada 11 lokasi yang sudah menjadi diskusi di LHK. Jadi kalau peta sebarannya tuh PLTU ini ada 54 karena industri semen itu ada 5 karena lokasi-lokasi itu juga harus berdekatan dengan lokasi-lokasi PLTU dan semen gitu ya. Kalau berjauhan juga menjadi mubazir dan tidak bisa diambil oleh off-taker seperti Pak Atta dari Kota Malang. Sejauh mana juga di daerah itu ada lokasi-lokasi sebagai off-taker. Tidak jauh lah gitu ya. Kalau jauh juga menjadi mubazir, ongkosnya akan semakin tinggi. Belum biaya pengolahannya menjadi pelet dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja masukan-masukan ini kami catat dan terkait juga dengan satu lagi, kelihatannya ini paling banyak perlunya diskusi atau pelatihan yang sifatnya tematik secara operasional, ya, baik itu IPL maupun pengolahan metan gas, gitu ya, beserta SDM-nya, karena memang harus ada korelasi yang bagus antara regulator dan operator, gitu. Seperti harapannya Pak Direktur, jadi memang kemudian ketika akan didorong menjadi potensi untuk vital, jadi memang harus kelembagaannya juga dibangun secara baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira catatannya sudah cukup banyak dan ini akan kami bawa pada diskusi dengan pimpinan, laporan kami kepada pimpinan nanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, dan saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih pada Prof. Endri, Pak Sofian sebagai narasumber. Tentu saja kami tidak bisa meninggalkan Bapak di level akademis. Kami masih butuh berdiskusi secara teknis, secara akademis, dan LHK nggak akan bisa sendiri juga.
bicara soal teknis dan sisi sains gitu ya. Karena bicara TPA itu juga nggak bisa parsial gitu, ada sisi sainsnya, ada sisi teknis dan lain-lain gitu. Tentu saja ini akan ada sustainable diskusi nanti dengan Prof dan Pak Sofyan terkait masukan-masukan kawan-kawan peserta, supaya nanti tidak muter-muter di sini saja. Permintaan teman-teman yang cukup banyak adalah soal mengharapkan adanya diskusi yang sangat teknis. Apakah itu bentuk pelatihan? Saya kira memang kalau modul barangkali Prof dan Pak Sofyan sudah punya, nanti tinggal menyederhanakan dan sebagainya. Tentu saja nanti ini akan sangat ada pertimbangannya terkait waktu dan macam-macamnya lah, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada peserta seluruh Indonesia yang hari ini bergabung dalam diskusi FGD. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi luar biasa. Dengan mengucapkan alhamdulillah, pertemuan ini kita sudahi. Ini adalah putaran yang terakhir untuk TPA dan masih ada 2 sesi materi yang akan disampaikan kemudian dalam waktu dekat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.